Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Mukarram Ayahanda yang Tuan Guru Haji Lalu Nasir Misbah, Sarjana Hukum. Yang hormati para tamu baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang hadir pada hari ini, termasuk juga bapak-bapak dari Kapolres, dari TNI dan lain sebagainya yang tidak bisa yang sebut namanya. Kehadiran pelunggu kami ini sungguh sangat memperkuat tentang eksistensi daripada pondok pesantren, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional, bahkan dunia. Mengapa Tiang sampaikan demikian? Karena pondok pesantren yang dulunya disebut dengan tempatnya dengan koreng-koreng doang, makin itu dilirik, dilihat oleh siapa saja, dari golongan mana saja, tentang apa itu sebenarnya pondok pesantren itu. Kalau lihat sejarah daripada pondok pesantren, terutama yang ada di Indonesia ini, pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada pondok-pondok pesantren, baik yang ada di Lombok, yang ada di Bima, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, pokoknya di seluruh Indonesia. Pondok pesantren itulah yang membangkitkan semangat nasionalisme kebangsaan umat Islam di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Sebelum ada partai-partai sekarang, apakah partai PDI, apakah partai Golkar, apakah partai PAN, PKB, P3, atau partai-partai lain, bahkan sebelum ada Republik ini, pondok pesantren sudah ada. Kita bisa melihat kalau sejarahnya betapa santri-santri pondok pesantren itu tanpa dibayar, tanpa digaji oleh siapa saja, apalagi oleh pemerintah, berani siap menyabung nyawa untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Salah satu contoh daripada jasa pondok pesantren adalah pertama ketika Nahdlatul Ulama Muktamar 1936 di Banjarmasin, ada salah seorang kiai bertanya kepada Kiai Hashim Asy'ari, termasuk juga pada kiai-kiai yang hadir di Banjarmasin tahun 36, tentang negara kita ini, negara Indonesia ini belum merdeka, belum merdeka. Apakah negara Indonesia itu bisa disebut dengan negara Darul Islam atau tidak? Ternyata ulama-ulama sak berjubah maupun dek sak berjubah, sak kalung sorban maupun sak lidet sorban, itu mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara Islam, walaupun di Indonesia ini tidak 100% melaksanakan ajaran Islam, disebut dengan Darul Islam, atau menurut istilah Gus Dur itu Darus Suluh.
Darussulh itu artinya negara perdamaian. Karena apa? Karena umat Islam waktu itu walaupun dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang 300 tahun lebih, dijajah oleh Belanda 2,5 tahun dijajah oleh Jepang, itu bisa melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, agama Islam terutama, walaupun tidak dilindungi oleh negara. Orang Islam nikah secara Islamnya aneh tak menarik baik, walaupun dinara undang-undang perkawinan, dinara undang-undang haji, dinara undang-undang zakat, dinara undang-undang wakaf, umat Islam melakukan semuanya itu. Belum ada departemen agama, belum ada pengadilan agama. Masing-masing kita itu kalau ngaku Islam mesti menikahkan anaknya secara Islam. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu disebut dengan Darul Islam. Darul Islam tidak berarti harus semuanya Islam. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara yang berbagai macam suku, bangsa, bahkan agamanya. Tetapi disebut negara Darul Islam atau istilah Gus Dur itu namanya Darussulh karena semua komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke itu menganggap Indonesia itu sebagai negara perdamaian. Darul Islam bukan berarti DI yang suka merontak itu, tetapi ketika kita bebas melaksanakan agama haji, kita bisa melihat tuan guru kita yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Lombok. Di Lombok ini ada seorang tuan guru yang paling tua. Sebelum ada nama tuan guru, itu sudah dia yang memakai gelar tuan guru. Tuan guru itu siapa namanya? Tuan Guru Haji Umar Buntimbe Penujak. Tuan Guru Haji Umar Buntimbe Penujak itu haji tahun abad ke-18 Masehi. Pulang dari haji dia suka pakai sorban, pakai jubah. Yang dulu itu kalau tidak pakai sorban, tidak pakai jubah, berarti tidak haji. Tidak ada orang yang pakai sorban, tidak ada orang yang pakai jubah kecuali orang yang pergi ke Mekah. Lain dengan yang sekarang di pondok-pondok pesantren banyak santri-santri kita yang pakai sorban, pakai jubah walaupun tidak haji. Dulu itu begitu dan tradisinya sampai sekarang. Namun arak dengan bersorban, arak dengan kopiah putih, berjubah. Nah ini susah amaran wabi haji ya pendek. Nah, karena apa ya? Karena kondisinya demikian. Kalau dulu itu orang berjubah itu orang sudah haji, karena tidak ada jubah. Ada di Mataram, tidak ada jubah, ada Jakarta, jubah itu ada di Mekah. Jubah itu ada di Mekah. Sehingga buktinya kalau dia pergi ke Mekah, dia pakai jubah, pakai sorban, dan disebutlah dia itu kalau dia pintar ngaji disebut tuan guru untuk Lombok. Tuan guru yang pertama itu siapa? Tuan Guru Haji Umar Buntimbe. Baru ada Tuan Guru Kelayu. Tuan Guru Umar Kelayu itu masih umur 15 tahun. Ini ditemukan oleh seorang sejarawan Islam, Dr. Haji Jamaluddin, dosen UIN Mataram. Itu meneliti, ternyata beliau ini salah satu tuan guru yang pertama kali ada di Lombok. Ada lagi Tuan Guru Haji Mustafa Skarbide yang ada di situ. Kemudian ada Tuan Guru Amin Sesile. Itu 3 tuan guru yang paling tua di Lombok. Sesudah itu baru ada tuan guru lain. Sekarang sudah berkelanyat tuan guru itu. Sudah banyak tuan guru itu. Di desa-desa banyak tuan guru. Di kampung-kampung banyak tuan guru. Kita tidak susah mencari tuan guru. Kenapa? Tuan guru itu gelar yang paling mulia. Kalau bahasa Arabnya Syekh, itu bahasa Arabnya. Kalau di Jawa Kiai, kalau sudah haji disebut Kiai Haji.
Kalau di Jawa Barat namanya ajengan, kalau di Sumatera namanya buya, kalau di Aceh namanya tengku. Itu sebut tuan guru. Kalau di Lombok namanya tuan guru. Dan itu sulit kita menerima kedatangan guru. Nikman tahu ngaji, nikman tahu baca kitab kuning, tertulis kiri kanan, Nikman tahu, nikman sebut tuan guru lah niki. Kalau nari doi dengan din tahu baca kitab kuning, sekedar tahu baca kitab lampak elek kiri ke kanan, kitab kuning pelegak pelegu, disebut tuan guru. Seneman sebenarnya nikman sebut tuan guru, walaupun dia sudah tua, walaupun dia sarjana agama dan sebagainya, tapi walaupun dia kode, dia sudah haji, pintar ngaji, pintar dakwah, pintar ceramah, mara hari ketiang tangguru lalu khairi misbah niki wah sekolah di Yaman jadi haji, jarin tuan guru mungkin dari Nabi wah tu Yaman sampai SH ngapal kitab Quran, namun dia dik ngapal Quran, yang dik ngapal Quran di sekolah di Mekah cuma haji doang. Nah, kenapa? Karena dia sudah bisa menyampaikan hadis, menyampaikan Quran dan memahami. Dan tidak ada orang bisa jadi tuan guru dulu itu kalau tidak pernah pondok. Karena apa? Karena pondok pesantren itu adalah salah satu pendidikan yang paling tua dan paling berjasa di dalam memerdekakan bangsa kita. Maka kita bisa melihat pahlawan nasional itu sekarang bukan saja dari profesor doktor atau insinyur atau SHMR dan sebagainya, ada kiai-kiai atau tuan guru yang jadi pahlawan nasional. Misalkan di Pancor, Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, dia itu berjasa untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dia mengembangkan pondok pesantren di Pancor. Nah, itu berjasa, dia ikut melawan penjajah, diberi gelar pahlawan nasional. Lain lagi di Jawa Timur, Kiai Haji Wahab Asbullah, pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Kiai Haji Wahid Hashim, pondok pesantren Tubireng. Abahnya namanya Kiai Haji Hashim Ash'ari, mendirikan pondok pesantren Tubireng dan mengembangkan namanya Nahdlatul Ulama. Dia adalah pahlawan nasional. Lain lagi negara di provinsi-provinsi lain, banyak di antara ulama-ulama itu menjadi pahlawan nasional dan itu sudah menjadi konsensus nasional. Ketika negara kita ini ribut, apa dasar negara kita? Apakah negara Islam atau lainnya? Ribut dulu sebelum ada republik ini, waktu sudah merdeka, apa dasar negaranya? Ada yang mengatakan, dan itu sebenarnya sudah disepakati oleh tokoh-tokoh Islam maupun nasionalis, mengatakan memakai istilahnya begini, melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan agamanya masing-masing, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu katanya, dan sudah disepakati oleh jam 9. Tetapi karena ada bangsa kita atau warga kita yang non-muslim itu merasa takut atau merasa khawatir kalau itu yang dipakai, maka kami tidak akan mengakui RI ini. Orang dari NTT, orang dari Maluku, orang dari Bali, semuanya akan keluar dari RI. Kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU itu disampaikan oleh Bung Karno. Bagaimana Pak Yai tentang ini? Apakah kita mau mengubah dasar negara kita atau tidak? Mencoret kata-kata melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Ki Bagus Hadi Kusuma, Kasman Singo Dimejo, itu Muhammadiyah 2 orang. Kemudian dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, ini dari NU Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Arif Zainal Arifin dari NU. Bagaimana? Kami setuju mengganti melaksanakan syariat 5 kata-kata itu
asalkan ketuhanan ditambah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kami setuju karena apa? Prinsip dasar dalam beragama Islam itu adalah qul huwallahu ahad. Semua sila-sila yang selain daripada yang pertama itu tidak menyimpang dari ajaran Islam, apalagi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, maka diterima top. Tidak perlu kita mengganti lagi negara kita karena sudah disepakati oleh panding pade pendiri republik ini yang Islam Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Maka kita wajib untuk mempertahankan NKRI tanpa MBNA macam-macam. Tidak boleh kita ganti dengan negara Islam, tidak boleh kita ganti dengan khilafah, kemudian menganggap kalau Pancasila itu namanya togut, hukum-hukum yang diproduk oleh negara kita togut, karena itu tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis. Itu togut. Apa artinya togut? Hukum setan. Itu didengungkan oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Setelah reformasi, Hizbut Tahrir Indonesia ini itu produk luar negeri, asalnya dari Palestina, tapi dia ditolak oleh bangsa Palestina. Dia mendirikannya di Yordan, ditolak oleh Yordan. Semua negara Islam menolak Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena mengganti khilaf raja-raja atau presiden itu dengan khilafah, dan Hizbut Tahrir itu menganggap non khilafah itu togut. Jadi negara Indonesia Pancasila itu togut, itu ditentang oleh NU, tapi karena NU tidak berkuasa, ya, NU itu tidak berkuasa, jadi hanya menyampaikan ceramah-ceramah, pidato-pidato. Akhirnya sekarang ini baru dibubarkan namanya HTI itu karena pemerintahan itu paham kalau negara ini sudah hilang dasar negara Pancasila, sudah tidak ada namanya NKRI itu. Oleh sebab itu ulama-ulama mengatakan wajib kita mempertahankan NKRI, wajib kita mempertahankan PBNU. P itu Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U UUD 45. Kalau ingin tetap supaya Indonesia menjadi tetap Republik Indonesia. Kenapa? Karena sudah kita berjanji itu. Oleh sebab siapapun yang mengganti Pancasila itu pemberontak, itu pemberontak. Andai kata pakai senjata wajib diperang. DI itu tidak mau masalah dan pemberontak diperang, apalagi nama HTI atau siapapun namanya, apapun namanya, walaupun dengan nama-nama yang keren-keren, ada syahadatnya la ilaha illallah, tetapi karena bertentangan dengan NKRI kita bubarkan. Kenapa? Karena kita ini sudah berjanji, wajib menunaikan janjinya. Kenapa bapak-bapak para jamaah? Karena kita sudah sepakat bahwa Panca itu dasar negara yang sudah final. Ini produk daripada Nahdlatul Ulama dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itulah besar sekali jasanya pondok pesantren itu, termasuk juga dalam masalah pembinaan mental, akhlak budi pekerti. Edak dengan kan pondok pesantren niki guru demo isi murid, guru murid mendemo, mahasiswa mendemo dosennya. Tidak ada itu. Kenapa? Karena diajar tentang akhlak budi pekerti. Kalau ingin supaya revolusi mental itu kuat di Indonesia, perkuatkanlah pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia itu. Oleh sebab itulah maka kita bersyukur ada pondok pesantren, sehingga tiang penunggung kami niki ngerti cara sembahyang, ngerti cara haji, ngerti cara duduk,
nge-id, syahadat nikah dan sebagainya. Itu yang diajarkan di pondok pesantren, di samping juga pendidikan-pendidikan yang lain sebagaimana yang sampaikan tadi. Karena waktunya sudah cukup ya, siang, kami atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat berharlah Pondok Pesantren Nurul Ijtihad Nahdlatul Ulama Lenser Kute wujud. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ini dapat diridai dan mendapat terus sampai hari kiamat adanya. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.